Master, nih ada pertanyaan dari netizen. Iya. Apa sih perbedaan kretek dengan reposisi? Reposisi. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, kelebihan reposisi dengan kretek yang ada di luaran. Kelebihan reposisi dan kretek yang ada di luaran. Baik ya, terima kasih kepada penanya, netizen ya, yang budiman. Saya coba jawab pertanyaannya, apa bedanya kretek dan reposisi ya. Dari bahasa, lebih familiar memang dari bahasa daerah ya, yaitu kretek, derek-dek, krepek ya. Dan ini memasyarakat, dan setiap daerah di wilayah kita ini mengenal bahasa ini ya. Jadi mudah untuk dimengerti bahwa ketika mendengar nama kretek ya itu seperti pijat gitu, pijat. Dan ini mudah dilakukan sebenarnya. Nah, bedanya dengan reposisi, reposisi adalah teknis ya. Teknis yang benar-benar memperhatikan keamanan, kenyamanan ya, efektif dan efisien, serta estetik gitu, keindahan dalam tekniknya. Nah, untuk apa? Untuk memanipulasi sendi ya, dari kondisi yang bergeser atau kita bilang dislokasi ya. Nah, kondisi yang bergeser inilah yang berupaya kita perbaiki dengan suatu teknik namanya teknik reposisi. Ya, di mana di sini kita punya teknis ya, menarik, menekan dan memutar untuk kondisi dislokasi atau pergeseran pada ruas tulang belakang dan sendi. Nah, di situ kita bisa lakukan tindakan dengan membaca kasus yang ada gitu pada kondisi sendinya. Tapi kalau kretek atau derek-dek ini lebih ke sensasi ya, sensasi membunyikan, bukan pada teknik penanganan itu ya. Yang lebih jelasnya reposisi adalah teknik penanganan pada kondisi dislokasi, sementara kretek adalah sensasi membunyikan sendi. Nah, demikian itu jawabannya ya, Butan, kepada netizen, apa bedanya kretek dan reposisi. Kemudian yang kedua tadi apa? Kelebihannya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita memiliki aspek-aspek dan keilmuan di dalam tindakan reposisi. Pertama, kita punya teknik namanya traksi, teknik untuk menarik ya, bagi kasus yang ada seperti kasus kompresi atau kasus yang diakibatkan karena penekanan ya. Kasus dislokasi yang terjadi akibat penekanan bisa kita tangani dengan teknik reposisi, dengan teknik traksi atau teknik menarik. Yang keduanya ada misal kasus akibat pergeseran ya, atau forward slip kita bilang. Nah, di situ kita juga bisa tangani kasus tersebut dengan teknik injection atau penekanan balik arah ya. Selanjutnya ada kasus rotasi ya, atau kasus terkilir. Nah, kita juga bisa tangani dengan kasus dengan teknik twist ya, atau memutar melawan arah. Nah, seperti ini. Nah, di reposisi ini ada ilmunya Bapak Ibu. Pertama ada traksi tadi, kemudian injeksi dan twist. Ini ilmu yang pertama. Sementara di kretek tidak ya, dia sembarang arah, sembarang teknik, dan tidak dijelaskan manfaat serta teknik yang digunakan. Itu rata-rata demikian. Keunggulan lain, kita punya aspek yang sangat ketat dalam tindakan. Ya, pertama kita harus aman ya, untuk memastikan kondisinya baik setelah tindakan. Ya, tidak ada kondisi lebih lanjut yang lebih parah gitu. Setelah diterapi bukannya tambah baik malah tambah parah. Nah, kita berupaya menghindari itu. Sangat safety sekali untuk kita aman ya, aman ya. Jangan sampai terjadi ada cedera, karena diawali dengan pelenturan, toleransi, ya, penguraian di awal, lanjut tindakan dukungannya adalah nanti terakhirnya adalah reposisi. Kemudian yang ketiga, kita juga ada yang namanya efektif efisien ya, satu kali langkah tidak diulang-ulang, efektivitasnya dapat, efisiensinya dapat, sehingga pasien puas tidak cedera, ya, kliennya puas tidak trauma ya. Kemudian yang terakhir kita ada estetik, gerakannya sedemikian rupa indah, enak dipandang mata gitu. Tidak sembarang kita lakukan memang. Dan di sini di reposisi itu ada keilmuan, ada kurikulum, ada apa?
ada keahlian yang memang harus dipelajari, dan pelajarannya nggak sebentar, lama gitu, bisa nyampe berhari-hari ya. Pada pelatihan RTS reguler itu ada pelatihan 2 hari, dan kalau kelas TC itu ada pelatihan 14 hari. Jadi memang kita diasah kemampuan terapi reposisi tulang dari sendi. Dan berbeda dengan kretek tadi, mungkin bisa dilakukan banyak orang, tapi tidak bisa untuk penanganan pada kasus dislokasi. Kita lebih menekankan bahwa reposisi ini bisa menangani kasus dislokasi. Gitu. Nah, itu ya netizen ya Bu Tanti. Jadi apa bedanya kretek sama reposisi? Apa keunggulan kretek sama reposisi, itu tadi yang telah saya jelaskan. Jadi kita memiliki keilmuan tersendiri, dan fokus kita adalah penanganan pada dislokasi, yaitu sendi yang berubah bergeser akibat kondisi cedera. Ada yang terjatuh, ada yang kebiasaan, ada yang salah rawatan. Nah, itu kita tangani dengan itu, dengan teknik reposisi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Master, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi loh. Teknik reposisi ini apakah bisa diikuti oleh remaja seperti lulusan SMA gitu? Lulusan SMA ya? Baik sekali. Ini jadi saya mau cerita nih, ya kan? Yang kan SMA, saya mempelajari teknik reposisi keterampilan dasar pada usia SMP nyatanya. Itu yang sampai saat ini ketika saya pulang kampung masih bisa bertemu dengan teman-teman seangkatan ya, ketika sama-sama belajar dulu kita masih kecil, sangat bisa nyatanya gitu. Jadi SMP pun, jangan kan SMA, SMP pun kita bisa latih gitu. Tapi tentu power yang kurang, berat badan yang kurang, itu nanti berangsur-angsur ya, usia bertambah, tenaga akan kuat. Tapi keahlian diasah dari kecil, itu yang lebih baik ya. Tentu keahlian diasah dari kecil, sementara power, fisik dan tenaga itu bisa dilatih dengan seiring waktu gitu. Tapi keahlian ya dari kecil dilatih ya, ini akan lebih cepat mahir nanti. Itu tentu bisa ya. Jadi tidak ada halangan. Atau sekarang kondisi ekonomi lagi sulit, kerja di mana, terus mau usaha apa, itu ya perlu modal besar, ada belanja harian, mau kerja susah. Ya susah, ada orang dalam dan lain sebagainya. Ada baiknya mempelajari suatu keahlian yang sangat bermanfaat, ya, bisa membantu banyak orang, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Orang bisa berbalas jasa dengan memberikan kita penghargaan, ya, walaupun tidak banyak, tapi bisa memberikan rezeki buat kita. Nah, ini banyak dilakukan lulusan-lulusan SMA saat ini, ya, untuk belajar terapi reposisi, dan alhamdulillah sudah banyak bekerja dan dengan gaji yang lumayan. Demikian. Terima kasih Master. Sama-sama.